Baik saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini karena kita berkumpul di sini untuk belajar kebenaran firman Tuhan lagi. Dan langsung saja ya, kita tidak perlu berlama-lama. Kita langsung buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kelima. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya di sini dan saudara-saudara bisa membacakannya di dalam hati. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus pernah datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut. Dia disalibkan supaya kita tidak menjadi binasa. Kita perlu tahu bahwa di dalam penyaliban itu di situ mengandung penghakiman. Penghakiman apa? Penghakiman akan dosa. Dosa harus dihukumkan, seperti dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Namun di sisi lain juga Tuhan mengasihi manusia. Tapi walaupun Tuhan mengasihi manusia, manusia tetap dihukumkan, harus dihukumkan. Tuhan tidak bilang, oh kamu udah berbuat dosa, dah gak apa-apa, kesalahan kamu, aku mengasihi kamu. Tuh, tidak. Kamu udah berbuat dosa, oh gak apa-apa, cuma kita ajak ke hakimnya, gak apa-apa, saya hakimnya. Tuhan tidak seperti begitu. Tapi Tuhan Maha Adil. Dosa harus dihukumkan. Manusia harus dihukum karena sudah berbuat kesalahan yang fatal. Tapi jangan takut. Tuhan punya solusi terbaik. Dia datang ke dunia, dia menjadi manusia, dia mati di atas kayu salib dan menggantikan manusia untuk menjalankan hukuman itu, sehingga kita saat ini menjadi selamat dari hukuman maut. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat yang baru kita baca tadi, di situ berindikasi bahwa tentang adanya penghakiman Allah, tentang penghakiman Allah. Jadi tema pembahasan pada hari ini yaitu penghakiman Allah. Kenapa disebut penghakiman Allah? Karena hakim yang akan kita bahas pada hari ini bukan hakim dunia yang bisa ditawar-tawar, yang bisa kita bisa bernegosiasi. Bukan seperti hakim yang pernah menjatuhkan hukuman, misalnya seperti kepada Pak Ferdi Sambo. Sudah dijatuhkan hukuman mati, lalu tiba-tiba berita yang kita dengar akhir-akhir ini apa? Hukumannya berubah lagi, dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Tapi Tuhan tidak seperti begitu. Kalau Tuhan sudah jatuhkan keputusan, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya sebagai penghakiman Allah, karena hakim di sini adalah Allah itu sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kapan penghakiman Allah ini akan terjadi? Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 24, Matius pasal 24, ayatnya yang ke-44, ya katanya di sini, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita tidak tahu kapan penghakiman Allah itu terjadi. Jadi tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tuhan kita tahu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia, untuk menghapus dosa. Tetapi kedatangannya kedua kali bukan untuk dihakimi lagi, melainkan Dialah yang akan menghakimi kita menurut perbuatan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk itu di Matius 24 ayat 42, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Buat apa? Karena iblis masih bekerja untuk menjatuhkan kita. Iblis masih berusaha untuk menjerat kita supaya kita jatuh dalam dosa hingga kita dikuasai oleh dosa itu. Iblis masih bekerja, saudara. Itu kita tetap berjaga-jaga. Saudara Islam Tuhan, seandainya kita masih berdosa, masih dikuasai oleh dosa, lalu tiba-tiba Tuhan datang, maka mampuslah kita, saudara. Mampuslah kita. Kalau kita lihat dalam ilmu eskatologi,
orang yang masih hidup dalam dosa, orang yang masih menolak Kristus, itu akan ditinggalkan. Sedangkan orang yang percaya akan diangkat dan masuk ke surga dan akan bersama-sama dengan Kristus. Sedangkan orang yang tinggalkan akan mengalami penderitaan yang hebat. Bahkan katanya penderitaan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka akan disiksa di dalam masa tribulasi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, untuk itu, supaya kita tidak masuk ke zaman itu, masa tribulasi itu, atau supaya kita terhindar dari penghukuman yang berat itu, maka kuncinya adalah hanya beriman kepada Kristus. Untuk itulah Tuhan katakan berjaga-jaga. Kita harus mempersiapkan diri, saudara, untuk menghadapi atau untuk menunggu kedatangan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, apa saja penghakiman Allah yang diajarkan oleh Alkitab? Sebenarnya dari perjanjian lama, dari kejadian sampai Wahyu, banyak sekali teks yang mengajarkan tentang penghakiman. Banyak sekali, saudara. Tapi sayang sekali kita tidak akan bisa membahas semuanya ini. Waktu kita tidak akan cukup, saudara. Tapi hanya akan ada dua topik yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu penghakiman orang Israel dan orang kudus dalam perjanjian lama. Oh, kenapa orang Israel dibahas di sini? Saya bukan orang Israel, saya orang Indonesia. Buat apa? Saya bukan orang perjanjian lama. Kenapa saudara ambil poin itu? Saudara Tuhan, kita tahu bahwa orang Israel ini adalah orang-orang yang menerima janji sebenarnya. Janji keselamatan itu, janji kerajaan itu pada mereka sebenarnya. Tuhan mengasihi mereka. Tapi apa yang kita pelajari? Walaupun Tuhan mengasihi mereka, memberikan janji kepada mereka, mereka tetap dihukum, saudara. Banyak hukuman yang diberikan kepada bangsa Israel. Jadi di sini kita membahas ini supaya kita bisa belajar dari bangsa Israel. Jadi saudara dalam Tuhan, dalam perjanjian lama, ya banyak sekali teks yang mengindikasikan bahwa Allah menghakimi bangsa Israel dan menghakimi dunia. Misalnya dalam Sabta Warik pasal 16 ayat 33, ya. Dan alat-alat untuk menghakimi Israel itu dalam Mazmur pasal 54 dan di dalam Yesaya pasal 18 ayat 30 mengatakan bahwa orang Israel akan dihukum sesuai dengan tindakannya. Saudara sedang Tuhan, kapankah penghakiman Israel akan terjadi? Yaitu kalau kita lihat dalam Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai 2 dan ayatnya kelima, ya, di situ menyingkapkan kepada kita bahwa penghakiman atas Israel akan terjadi ketika Tuhan datang secara pribadi, secara fisik. Dan itu akan terjadi di bumi, ya, di bumi yang sekarang kita tempati ini. Dan itu akan terjadi di masa akhir tribulasi. Dan saat itu, ketika Tuhan Yesus datang ke bumi dan Dia masuk ke bait Yerusalem. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu itu untuk bangsa Israel, penghakiman bangsa Israel. Kita tidak perlu lama-lama di poin itu karena waktu juga. Lalu kita langsung masuk kepada penghakiman bangsa-bangsa. Penghakiman bangsa-bangsa. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal 17. Ayatnya yang ke-31. Ya. Katanya di sini, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang ditentukannya. Sudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dengan sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara, jadi ini berbicara tentang penghakiman juga. Tapi kita perlu takut karena penghakiman di sini mengacu kepada orang-orang yang sudah hidup melewati masa tribulasi. Dan pada akhir tribulasi, ya, nanti semua bangsa-bangsa akan menyerang bangsa Israel.
Semua pasukan akan berkumpul lalu menyerang bangsa Israel. Tapi Tuhan datang dan menghancurkan semua bangsa-bangsa yang melawan Israel itu. Dibinasakan mereka. Tapi selain itu ada juga beberapa orang, ya kita tahu berapa jumlahnya, tapi katanya di situ kita tahu bahwa banyak, ada juga beberapa orang yang masih sayang kepada Israel. Mereka tidak menyerang Israel. Nah, ini orang-orang inilah yang akan yakini. Orang-orang ini akan yakini. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 25, saudara. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 25, ayatnya yang ke 31 sampai ayat yang ke 46. Di situ ada dua kawanan domba. Dan di sisi lain ada juga kawanan kambing. Nah, kawanan domba ini digambarkan sebagai orang yang diselamatkan. Dan kawanan kambing ini kawanan orang yang tidak percaya atau kawanan yang tidak diselamatkan. Jadi saudara dalam Tuhan, ya dalam konteks pasal 25 ini banyak orang yang salah paham. Yang mereka bilang bahwa pasal 25 ini mengajarkan bahwa Alkitab mengajarkan perbuatan dapat menyelamatkan. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat di dalam pasal 25 itu, ya Tuhan memuji orang-orang yang berbuat baik. Ya, waktu Tuhan datang, katanya dia dikasih makan waktu dia lapar, dikasih minum waktu dia haus. Tuhan memuji mereka. Sedangkan orang yang tidak kasih makan, orang yang tidak kasih minum, orang yang tidak pernah kasih tumpangan itu dihukum. Jadi mereka bilang ini perbuatan ini menyelamatkan. Tapi tidak, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa perbuatan dapat menyelamatkan. Dan kunci dari perikop yang kita lihat ini, dari kunci dari pasal 25 31 sampai 46 ayat, ada ayat terakhir, yaitu di ayatnya yang ke-46. Ya, katanya di situ apa? Orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi orang yang berbuat baik ini adalah orang yang sudah benar, mereka sudah diselamatkan. Jadi saudara dalam Tuhan, kalau kita mau diselamatkan, ya kuncinya hanya melalui Tuhan Yesus, hanya melalui beriman. Di segala zaman, di zaman perjanjian lama, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ya, di zaman tribulasi, kuncinya hanya Tuhan Yesus. Kuncinya Tuhan Yesus. Jadi saudara dalam Tuhan, dalam konteks pasal 25 ini, orang yang tidak beriman atau kawanan kambing ini, mereka akan dimasukkan ke dalam Hades dan tinggal menunggu waktu di mana mereka akan dibuang ke dalam api neraka dan disiksa bersama-sama yang sama. Sebaliknya kawanan domba ini atau orang diselamatkan, mereka akan bersama-sama dengan Kristus berbahagia di surga. Saudara dalam Tuhan, hari ini saya bukan menakut-nakuti saudara. Saya bukan mengarang cerita, saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang harus dinyatakan. Jadi untuk itu, marilah kita mengaplikasikan firman Tuhan yang baru saya katakan tadi. Yaitu mari kita menyiapkan diri untuk menghadapi penghakiman itu. Jadi saudara, demikianlah firman Tuhan. Harapan saya semoga kebenaran firman Tuhan ini bisa diaplikasikan dan bisa menjadi berkat dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih. Maranatha.